Galbay itu boleh berapapun nominalnya, ya. Coba kita tengok bank, ya bank yang ada di Indonesia gitu ya. Kenapa sih Bapak Prabowo sampai mengusulkan penghapusan utang UMKM gitu ya? Ya karena di bank pun banyak yang galbay, guys. Oke, jadi tidak hanya dipinjol saja, tidak hanya Anda saja, tidak hanya kita-kita saja yang galbay itu, guys. Ya, dari dulu penghapusan utang Bapak Prabowo itu utang-utang yang sudah lama dulu, ya sudah ada di zaman dahulu gitu ya, baru mau di auto lunaskan gitu. Yang artinya kan sudah ada galbay itu dari dulu, bukan something new, bukan hal yang baru gitu ya. Orang tua kita ya itu sudah mengenal galbay itu di bank, di leasing gitu ya. Bahkan banyak pengusaha-pengusaha zaman dulu gitu. Waduh, ya saya lihat mata kepala saya sendiri ya waktu masih kecil itu ya, ada kontraktor yang tadinya kaya raya sekali ya, terus tiba-tiba anjlok. Itu karena utang di bank. Itu karena galbay di bank gitu ya. Saya waktu masih kecil lihat gitu ya. Nah, apa bedanya dengan kita? Ya tidak ada bedanya sebenarnya, cuman hanya saja gini, ada bedanya satu hal ya. Galbay orang tua zaman dulu itu dan kita ini mungkin reaksinya, guys. Nah, ya, orang zaman sekarang ya kita-kita ini galbay dipinjol itu ya walaupun hanya 1 juta, 2 juta, ya itu panik, cemas, was-was, heboh, minta ampun gitu ya. Bahkan ada yang mengakhiri hidupnya karena galbay dipinjol gitu ya. Orang tua zaman dulu ya mungkin lebih bisa bijaksana dalam menghadapi sesuatu. Ya bijaksana, oh ya sudahlah galbay ini gitu kan, galbay di bank sekian 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 gitu ya. Ya mungkin bisanya seperti itu karena belum terpapar sosial media, tidak ada WA yang setiap hari dijejali penagihan gitu kan ya. Terus mereka juga bisa jadinya itu berpikir jernih gitu kan. Kalau kita kan setiap hari dijejali penagihan, telepon dan lain-lain gitu. Jadi pemikiran kita itu kurang jernih gitu ya. Maka dari itu ganti nomor itu wajib sebenarnya agar pikiran kita itu jernih gitu ya. Oke. Nah, sekarang begini, ya ada yang bilang ya Bang, kata OJK konsumen wajib bayar. Ya kan, ada nih beritanya nih, konsumen wajib bayar kata OJK gitu. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, ya ada nggak statement dilarang galbay? Ya boleh, OJK bilang wajib bayar, konsumen wajib bayar. Oke, boleh. Ya, sekarang ada nggak himbauan atau aturan yang menyatakan konsumen dilarang galbay? Ya, tetap tidak ada. Ya, karena galbay itu boleh, guys. Ya, sekarang mana aturan dilarang galbaynya? Tidak ada, guys. Oke, jadi ini tuh ya memang bermain-main dengan logika kita, guys ya. Utang pinjol zaman sekarang ini ya. Jadi kita wajib bersih pikirannya gitu. Oke, nah sekarang saya ingin Anda mengikuti saran saya ya agar pinjol-pinjol yang bekerja sama dengan asuransi ya seperti Isikes, Shopee, Samir dan banyak lainnya itu mereka melakukan prosedur klaim asuransi agar utang Anda auto lunas. Ya. Jadi ada caranya, guys. Ya, ada step-stepnya pinjol itu melunasi hutang Anda menggunakan asuransi auto lunas gitu ya. Nah, di sini akan saya jabarkan cara agar hutang Anda auto lunas secara mandiri. Kita bisa praktekkan. Oke, simak. Langsung saja yang pertama, jangan pernah merespon penagihan pinjol sama sekali. Ya, ini terdengar klise sekali ya. Jangan pernah respon ya. Solusi busuk ya, solusi busuk dari tahun 2019 sampai sekarang. Oke, tapi begini. Ya, tapi begini, akan saya bedah ya. Kenapa kita itu jangan pernah merespon penagihan pinjol sama sekali. Semakin Anda menghilang, semakin Anda tidak pernah respon penagihan pinjol, Anda akan dianggap nasabah yang sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya pinjol tersebut. Ya, tidak peduli mau diteror, mau didatengin, mau dihubungin kondarnya ya. Pinjol ini mencap Anda sebagai debitur yang sudah fix gagal bayar. Ya, tidak bisa diusahakan lagi gitu ya. Nah, jika pinjol ini menganggap Anda adalah nasabah yang sudah fix pasti gagal bayar, maka pinjol ini segera menghubungi pihak asuransi. Ya, pinjol ingin cepat-cepat melunasi hutang Anda agar citra dari perusahaan mereka tidak turun di mata investor dan di mata OJK. Ya, Anda harus tahu kalau sebuah perusahaan pinjol yang memiliki image gagal bayar yang tinggi, maka perusahaan pinjol itu akan diberikan sanksi oleh OJK. Ya, nah pinjol pasti ketar-ketir tuh kalau laporan hutangnya banyak nasabah yang gagal bayar. Ya, OJK kan minta, nah, OJK meminta perusahaan-perusahaan pinjol untuk mengirimkan laporan keuangannya.
Ternyata banyak yang gagal bayar, ya. Nah, pinjol ini nggak mau seperti itu, ya, karena akan disanksi oleh OJK. Ya, maka dari itu ketika pinjol ini tahu nasabah ini fix gagal bayar, maka mereka segera menghubungi pihak asuransi, ya, lalu meminta untuk diganti uangnya menggunakan asuransi tersebut. Jadi segera hapus nomor Anda, hapus nomor WA Anda, ganti yang baru agar saat pinjol menagih atau menelpon, mereka itu tidak bisa terhubung dengan Anda atau mereka mendapatkan centang satu dari WhatsApp Anda. Oke, jadilah invisible atau tidak terlihat. Oke, tidak terlihat nih, nggak bisa dijangkau Anda itu, gitu ya. Kalau Anda masih membalas WA penagihan, masih ngangkat telepon, ya, WA-nya masih aktif, teleponnya masih aktif, mereka atau pinjol-pinjol ini akan menganggap Anda masih visible, masih terlihat, masih bisa dijangkau, masih bisa diusahakan dengan cara ditekan, disebar data, diancam, dan lain-lain. Ya, pinjol mengira Anda masih takut dan mau membayar pinjol itu. Ya, sehingga hutang Anda itu tidak segera dilunasi karena Anda itu masih bisa diusahakan menurut pinjol itu. Ya, masih balas kok. Ya, dia masih menjanjikan pembayaran, terus saja gitu, tidak akan auto lunas. Ya, kalau saya, penelitian yang saya lakukan kepada pinjol itu, saya langsung tutup semua komunikasinya, ya, tidak pernah balas WA dan lain-lain, ya, itu segera diauto lunaskan. Ya, benar terjadi, ya, di selik OJK saya. Jadi ibaratnya, mari kita adu kuat, gitu ya, pinjol vs nasabah, adu kuat dengan pertaruhan reputasi pinjol akan turun jika pinjol tidak segera melunasi hutang-hutang para nasabahnya yang galbay, gitu ya. Jadi menghilanglah, ya, menjadilah invisible agar pinjol ini segera menganggap Anda bahwa Anda ini nasabah yang sudah pasti di cover oleh asuransi, ya, karena Anda tidak bisa diusahakan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jika ada DC lapangan ke rumah atau debt collector lapangan ke rumah, sebisa mungkin jangan pernah ditemui. Ya, kenapa Bang seperti itu? Ya, karena invisible tadi, ya, tidak terlihat, tidak bisa dijangkau. Jika DC lapangan bertemu dengan Anda, ya, DC lapangan ini akan balik ke kantor, lalu lapor hasil penagihannya. Entah alasannya itu nasabahnya janji bayar, entah nasabahnya itu lagi nggak punya uang. Nah, lagi-lagi pinjol akan menganggap Anda masih bisa diusahakan untuk ditekan, untuk ditemui. Jadi kuncinya adalah di laporan dari DC lapangan tersebut. Oke, jadi jika DC lapangan tersebut melaporkan ke kantornya bahwa Anda tidak pernah bisa ditemui, maka segera pinjol itu mempertimbangkan agar hutang Anda segera dilunaskan untuk menyelamatkan citra perusahaan mereka. Gitu ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah jangan pernah membuka lagi aplikasi pinjol yang Anda galbaikan itu. Ya, kenapa? Karena pinjol akan mengetahui bahwa Anda masih ada di situ. Oke, dalam aplikasi pinjol terdapat histori login para nasabahnya. Ya, DC bisa tahu kapan Anda login, kapan Anda logout, kapan Anda menginstal atau menghapus aplikasi tersebut. Ya, pinjol bisa tahu itu. Nah, jika histori atau catatan login Anda sudah lama sekali gitu, sudah 2 tahun gitu ya, galbainya gitu kan, atau 1 tahun gitu galbainya di aplikasi pinjol tersebut gitu ya, maka Anda akan dipertimbangkan lagi, ya, sebagai nasabah yang diauto lunaskan. Potensinya sangat besar sekali Anda itu diauto lunaskan hutangnya. Gitu ya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, berbaik-baiklah kepada kontak darurat Anda. Jika Anda itu ingin auto lunas, ya berbaik-baiklah, ya. Karena Anda harus meminta bantuan atau memohon bantuan. Jika ada yang menanyakan saya tentang hutang pinjol, kondar Anda itu wajib menjawab saya tidak kenal dengan yang bersangkutan sama sekali. Gitu ya, agar DC pinjol ini ya merasa ditipu karena Anda mencantumkan kondar asal-asalan, gitu ya. Apapun alasannya ya, DC ketika menghubungi kondar itu wajib tidak pernah kenal dengan yang namanya Anda itu yang berhutang di sini, gitu ya. Nah, nanti DC WA itu akan laporan lagi ya bahwa kondarnya palsu, gitu, dan Anda sudah tidak bisa dijangkau lagi. Nah, itu potensi auto lunasnya sangat tinggi sekali seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke langkah yang kelima, ya, langkah yang paling sulit untuk Anda semua. Apa itu, Bang? Langkah yang paling sulit. Nah, langkah yang paling sulit ini adalah menunggu dengan tenang dan profesional.
Oke, jika hutang Anda mau diautolunaskan seperti saya di Akulaku, Kredivo, dan Kredit Pintar itu, maka Anda harus melatih diri Anda untuk menjadi manusia yang tenang dan profesional. Ya, ada harga yang harus Anda bayarkan jika hutang Anda itu ingin autolunas. Ya, apa harga itu? Membuang sifat-sifat kekanak-kanakan Anda. Ya, banyak sekali nasabah-nasabah pinjol ini mampu menceramahi orang, namun tidak bisa menceramahi dirinya sendiri untuk bersikap tenang dalam menghadapi permasalahan pinjol. Ya, Anda wajib tenang dalam diam, ya, dan menunggu hingga tiba waktunya hutang Anda otomatis terlunaskan sendiri. Ya, nah itu yang paling susah. Ya, karena kita biasanya menasihati orang, tapi ketika kita mendapatkan permasalahan pinjol, ya, kita ini ketar-ketir sendiri. Nah, saya sudah melewati hal itu. Ya, saya bisa tenang, bisa profesional dalam gagal bayar pinjol. Ya, saya tidak ketar-ketir, aduh saya harus nyari duit di mana ini, saya harus menjual apa ini ya agar pinjolnya cepat lunas gitu. Saya tidak. Saya galbaikan semua pinjol-pinjol saya itu. Ya, oke, ya seperti itu. Semoga Anda bisa menerapkan kelima cara-cara tersebut sehingga hutang Anda bisa auto lunas di slik OJK Anda itu. Gitu ya. Jangan lupa pinjol itu lemah. Yang kuat adalah masyarakat Indonesia. Reputasi pinjol ada di tangan kita semua. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.